Yang terakhir, kenapa Tuhan mengeraskan Firaun-Firaun dalam hidup kita? Supaya kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel itu menjadi kesaksian turun-temurun bahkan sampai hari ini. Dengar saya, pengalamanmu dengan Tuhan akan menjadi pelajaran iman bagi anak cucumu. Pengalamanmu dengan Tuhan akan menjadi pelajaran iman di depan anak cucumu. Sekarang anak saya tanya, Mama, how do you do this? Saya bilang sama anak saya, you see, I'm not rich, right? Saya nggak kaya. Ya, we're okay, you know, kita okay. Tapi God used me and your dad to feed 5,000 children in Indonesia. Dan anak-anak saya bilang, wow. Terus saya bilang gini, isn't God awesome? Dia bilang, yes, God is awesome. Dia bilang gitu. Amen. Dengar, Kisah Rasul 7 ayat 36 bilang gini, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Ini kisah para rasul, berarti dari keluaran sampai perjanjian baru, ini masih terus diceritakan. Pengalaman iman yang luar biasa, bagaimana bisa laut terbelah, never happen. Apa masalahmu yang saat ini kayaknya mustahil banget? Dengar, nothing impossible with God. Semua Tuhan izinin terjadi supaya Tuhan bisa pakai hidup kita untuk display kuasanya. Banyak media, TV-TV interview kami. Mereka selalu nanyanya sama. Duitnya dari mana Bu Heni? Karena menurut manusia, duitnya ada baru bisa kerja. Kalau kaya baru bisa nolong orang. Tapi dengar, setiap kali ditanya saya selalu bilang gini, dari Tuhan. Waktu pertama kali saya memutuskan pulang ke Indonesia, saya dan suami menjadi ejekan, oloan, pembicaraan di antara keluarga kami. Semua menganggap kami bodoh, maaf ada yang bilang kami gila. Udah PR Australia, punya bisnis, punya rumah, punya mobil 2, mau ngapain pulang ke Indonesia, mau cari apa? Orang biasanya pulang ke Indonesia karena ada tawaran karir yang bagus, gaji besar, atau punya bisnis dari orang tua. Tapi kami pulang tanpa kepastian apa-apa, dan ketika ditanya sama orang tua dan mertua, mau kerja apa di Indonesia? Kami jawab belum tahu. Mau bikin apa di Indonesia? Kami bilang belum tahu. Kami hanya ikut maunya Tuhan. Saudara dengar, ada di antara keluarga saya bukan orang-orang percaya. Mereka gak kenal Tuhan. Tapi ketika 13 tahun sudah berjalan, Januari 2019 ini genap 13 tahun kami di Indonesia. Betapa Tuhan luar biasa. Sekarang mereka semua melihat perbuatan Tuhan yang nyata. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa semua ini ada karena Tuhan. Tidak ada yang bisa menempuk dada dan berkata karena saya. Tapi semua karena Tuhan. Pengalaman kita dalam setiap kesulitan. Dengar, karena Tuhan mau pakai hidupmu untuk mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan itu senang memakai orang-orang yang dianggap gak berarti. Orang-orang yang bodoh bagi dunia. Orang-orang yang dianggap lemah, hina. Tuhan tuh senang pakai orang-orang kayak gitu. Dalam 1 Korintus 7, 1 ayat 27-29. Lihat, tujuannya supaya apa? Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan pakai orang-orang kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang gak berarti untuk meniadakan yang berarti. Supaya hanya satu yang pasti. Oh, gak ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dialah yang paling besar dalam hidup kita. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Kalau Anda ada di tengah-tengah masalah saat ini, dengar firman Tuhan. Bereaksilah benar di tengah-tengah masalah. Jaga perkataanmu, jaga sikapmu, karena perkataanmu adalah doamu. Baca sama-sama di Bilangan 14 ayat 2, 27 dan 29. Sama-sama. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang telah disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30,
bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, bangsa Israel sebagian besar gak masuk tanah perjanjian setelah bersusah payah 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Hari ini, apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi harapanmu? Apa yang jadi doamu? Dengar, jangan bersungut-sungut. Anda mengharapkan pasanganmu berubah? Anda berharap pasanganmu berubah dari sifatnya yang keras, tingkah laku yang tidak baik, perselingkuhannya? Dengar, yang kau perlu lakukan adalah berhenti bicara. Stop talking, stop complaining. Start praying and acting right. Jadilah saksi. Dengar baik, suami kita yang belum kenal Tuhan pun bisa diselamatkan. Bukan karena perkataan kata firman Tuhan, tapi karena kesalehan kita. Karena hidup kita yang jadi inspirasi buat mereka. Di tengah-tengah masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, apapun yang kita alami hari ini. Jangan komplain, jangan salahin orang. Saya gak buang waktu saya untuk jelek-jelekin gereja yang gak nolong saya. Saya gak pernah nyebut-nyebut nama gereja ini. Wah, gereja itu gak mau nolongin saya gak cerita. Saya tetap jaga hubungan baik kami sampai hari ini. Pengusaha-pengusaha yang pernah gak nepatin janji ke saya gak cerita tuh kemana-mana, saya diam. Bereaksilah benar ketika Anda menghadapi masalah. Supaya jangan sampai sungut-sungutmu membuat engkau gak masuk ke dalam tanah perjanjianmu. Saya tutup dengan ini. Milikilah iman dan andalkan Tuhan. God can use anything, including your problem. And God can use anyone, including your enemies, to bring you to His perfect plan. Tuhan bisa pakai apa saja termasuk masalahmu. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk musuh-musuhmu untuk membawa engkau masuk dalam janjinya yang sempurna. Mari bertindak benar. Saya berdoa di tengah-tengah masalah Anda mengalami Tuhan. Anda mengalami perjumpaan dengan Dia dan mengubah hidupmu selama-lamanya. Imanmu bertumbuh dan Tuhan memakai hidupmu untuk display kuasanya bagi dunia. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan